Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amal Lusna. Saya dari program studi Hukum Tata Negara, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Di sini saya akan membuat sebuah video yang dimana saya akan menjelaskan tentang materi dari bab per bab di mata kuliah Hukum Perdata yang diampu oleh Ibu Sri Ika Mulia SH. Adapun materi yang akan saya sampaikan di sini adalah berkaitan tentang makalah yang sudah kami bahas sebelumnya pada mata kuliah Hukum Perdata tersebut. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang isi dari makalah Hukum Perdata. Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Secara umum, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lainnya. Jadi, hukum perdata ini adalah lawan dari hukum pidana yang tugasnya itu adalah mengatur hak dan kepentingan antar individu yang bersifat material. Lalu, sumber hukum perdata itu ada dua, yaitu dari hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material menurut Profesor Sri Sodawi Mas John Sofwan adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Sedangkan hukum perdata formil mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Itu contohnya seperti perebutan dalam hak-hak tanah atau harta warisan dan sebagainya. Lalu, menurut pembagiannya, Volmar membagi sumber hukum perdata menjadi 4, yaitu ada KUH Perdata, ada Traktat Jurisprudensi, dan Kebiasaan. Lantas, dari manakah asal-usul hukum perdata ini? Hukum perdata yang ada di Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata Eropa, terutama Eropa kontinental yang diberlakukan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Jadi hukum perdata itu sebenarnya berasal dari negara luar, yaitu negara Eropa, lalu dikembangkan di negara Indonesia. Lalu makalah yang kedua membahas tentang hukum orang. Pengertian hukum orang adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangannya, kecakapannya, domisilinya, dan catatan sipil. Pengertian wewenang adalah hak dan kekuasaan dari seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya, semua orang memang memiliki hak. Namun, tidak semua orang mempunyai kewenangan hukum, hak, dan kewajiban. Orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa atau orang yang sudah menikah. Sedangkan, faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan hukum adalah kebangsaan, umur, usia, jenis kelamin, kedudukan tertentu, kelakuan, dan domisilinya. Lantas kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hukum orang ini adalah subjek hukum ialah hanya orang yang disebut pribadi, kodrat tidak termasuk badan hukum yang disebut dengan pribadi hukum. Orang sebagai subjek hukum mulai sejak lahir hingga meninggal dunia, sedangkan badan hukum adalah gejala dalam hidup bermasyarakat sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Jadi, hukum orang ini berfungsi untuk setiap orang mendapatkan hak-hak mereka, mempertahankan apa yang menjadi hak di dalam diri mereka, dari mereka lahir hingga mereka meninggal dunia. Lalu materi yang ketiga membahas tentang hukum perkawinan. Hukum perkawinan, menurut pengertiannya, perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang dibina dengan hati nurani
dan mengharapkan sebuah kebahagiaan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat ini, menurut agama dan negara, sebuah perkawinan hanya bisa berlangsung apabila seseorang calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki memiliki satu agama dan tidak dipaksa dari sebelah pihak manapun. Jadi ada syarat-syarat perkawinan, yaitu satu, adanya persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, adanya izin kedua orang tua wali bagi calon mempelai yang sudah berusia 21 tahun. Itu minimal ya. Terus itu usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Itu hukum perkawinan yang pada saat ini. Lalu antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah. Tidak ada dalam ikatan perkawinan. Misalnya perempuan yang satu sudah menikah, lalu dia tidak boleh menikah lagi. Tidak melarang ketiga kalinya untuk menikah. Yang terakhir, tidak dalam masa idah bagi calon mempelai wanita. Jadi jika seorang mempelai wanita ini sedang dalam masa idah, harus menyelesaikan dulu masa idahnya baru boleh menikah lagi. Dan itu akan disahkan oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri. Lalu di sini juga membahas tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini sebetulnya adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh kedua calon mempelai sebelum mereka melaksanakan akad. Lantas, apakah gunanya perjanjian perkawinan ini? Dari secara logika bisa kita pahami bahwa perjanjian perkawinan ini dibuat untuk mengatasi setiap masalah atau perkara yang terjadi ke depannya apabila mereka sedang membangun rumah tangga, lalu dihadapkan dengan sebuah masalah, maka mereka akan kembali mengingatkan satu sama lain tentang perjanjian perkawinan yang sudah mereka bentuk. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta. Ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah, dan lain sebagainya. Jadi, semuanya sudah diatur dalam perjanjian perkawinan, dan seandainya terjadi cekcok antara suami dan istri, ini bisa diajukan ke pengadilan agama. Makalah yang keempat yaitu membahas tentang hukum keluarga. Menurut Ali Afandi, mengatakan bahwa hukum keluarga ialah hukum yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Itu misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan keadaan yang tak hadir. Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, yaitu ada anak, istri, sedangkan dalam arti luas, keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Dan adapun hukum kekeluargaan menurut hukum perdata adalah aturan yang mengatur mengenai keluarga yang dimana di dalam keluarga tersebut banyak mengatur masalah perkawinan. Hubungan dan hak serta kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga, keturunan, perwalian, dan pengampuan. Adapun sumber hukum, dalam hukum keluarga tersebut ada dua macam, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Sedangkan ruang lingkup dalam hukum keluarga itu meliputi perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga ini membahas tentang segala masalah yang terjadi di dalam sebuah keluarga, baik itu tentang perwalian, baik tentang pembagian harta gonogini, harta benda dalam perkawinan, pengampuan, dan segala macam kekuasaan orang tua terhadap anak dan keluarga terdekatnya. Beralih ke hukum benda dalam arti yuridis pada pasal 499 KUH Perdata adalah segala hal yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik. Jadi,
Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang dan hak kebendaan. Pengertian sempit bahwa benda ialah setiap barang yang dapat dilihat saja atau berwujud. Sedangkan pengertian luas bahwa disebut dalam pasal 509 KUH Perdata, yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Lalu dalam pasal 503 KUH Perdata, benda digolongkan menjadi benda berwujud, artinya jelas bentuk dan dapat dilihat bentuk tubuhnya. Dan benda tak berwujud yang mana bentuk dari benda tersebut tidak bisa nampak atau tidak bisa dilihat yang berupa hak-hak seperti hak piutang, hak cipta, dan hak pengarang. Selanjutnya ada hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain harus memenuhi tuntutan dari pihak pertama. Pihak yang menuntut disebut dengan kreditur, sedangkan pihak yang harus memenuhi tuntutan disebut dengan debitur. Pengaturan hukum perikatan meliputi bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum meliputi bab 1, bab 2, bab 3, hanya pasal 1352 dan 1353, dan bab 4 yang berlaku bagi perikatan pada umumnya. Menurut KUH Perdata, hukum perikatan bersumber dari 3 sumber, yaitu perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, perikatan yang timbul dari undang-undang, dan perikatan yang terjadi bukan karena perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum, dan perwakilan sukarela. Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlakukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Lantas, jenis-jenis perikatan menurut isi prestasinya: 1. Perikatan positif dan perikatan negatif. 2. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan. 3. Perikatan alternatif. 4. Perikatan fakultatif. 5. Perikatan generik dan spesifik. 6. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. 7. Perikatan dengan penetapan hukuman. Lalu selanjutnya mengenai wan prestasi. Wan prestasi merupakan hal yang tidak asing lagi bagi dunia bisnis. Menurut bahasa Belanda, wan prestasi berarti tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu perikatan, atau dapat ditarik kesimpulan ini merupakan pelanggaran kontrak secara sepihak. Menurut Kemenko sendiri, pengertian wan prestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Nah, salah satu faktor nih penyebab wan prestasi menurut Satrio 1999, yakni karena adanya keadaan memaksa atau overmatch atau forced measure. Sedangkan akibat hukum wan prestasi yakni membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan pasal 1243 KUHP, pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata atau menggunakan pasal 1338 ayat 2. Kreditur dapat meminta untuk pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Untuk pembahasan materi yang selanjutnya yaitu tentang pembuktian dan lewat waktu. Ini adalah materi yang terakhir atau materi yang ke-8. Pengertian pembuktian merupakan salah satu agenda dalam persidangan di mana para pihak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya dan membantah dalil lawan, serta untuk meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran formil. Yang kedua, dalam putusan Versteeg yang menerapkan pembuktian, hakim akan dapat untuk melakukan konstantir untuk menemukan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Pertimbangan bagi hakim dalam menerapkan pembuktian dalam perkara Versteeg adalah agar hakim mendapatkan keyakinan dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan penggugat. Selain itu,
dilakukannya pembuktian oleh hakim dalam perkara Versteeg karena adanya ketentuan pasal 163 Hir Jo 283 RBG yang pada pokoknya menentukan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak maka pihak tersebut harus membuktikannya, yang dalam perkara Versteeg yaitu penggugat. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi yang pertama sampai yang ke-8 yang bisa saya sampaikan. Jika ada silaf dan salah saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran hanyalah milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.